Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain. Baik, teman-teman para pejuang NIP P3K atau CPNS tahun 2021, teman-teman sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman. Kali ini berbagi materi singkat, tujuan dan juga pembahasan bagaimana cara yang mudah dan gampang untuk mengerjakan soal-soal yang ada di tes CPNS tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang TIU, figural, atau yang disebut dengan ketidaksamaan. Jadi ada materi singkatnya. Tujuannya yang pertama, tes intelijen umum dengan tema figural ketidaksamaan memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi tipsnya bagaimana teman-teman? Ini ada tipsnya yang mendukung teman-teman untuk mengerjakan soal nanti. Jadi tema tes ini merupakan salah satu tema yang baru ada di tes SKD CPNS tahun 2019 kemarin. Tapi jangan khawatir karena ada Apta School yang memiliki beberapa tips yang bisa kalian gunakan dalam menjawab soal model seperti ini. Ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, perbanyak latihan soal. Semakin banyak latihan soal, kamu akan terbiasa dengan berbagai model soal yang diujikan. Yang kedua, fokus untuk menentukan kriteria pembeda antar gambar, teman-teman. Yang ketiga, gunakan garis bantu khayalan untuk menentukan gambar yang paling berbeda. Inilah bagaimana teman-teman akan menentukan ketidaksamaan dalam suatu gambar tersebut dalam soal nanti. Nah, contoh soalnya teman-teman, kita bahas yang pertama. Ya, instruksi soalnya, temukanlah gambar yang paling berbeda di antara gambar berikut ini. Coba bayangkan teman-teman, yang A, B, C, D, dan E. Mana yang berbeda di antara 5 gambar ini? Ya, kita beri waktu, silakan teman-teman jawab dulu. Oke. Pembahasannya, soal yang pertama, yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Karena hanya opsi D yang memiliki potongan trapesium besar di tengah. Coba perhatikan ini. Ini dia berada di tengah D, yang selainnya di tepi. Di tepi, ini juga di tepi. Kemudian yang kedua potongan gambar dari opsi A sampai E apabila digabungkan, ya, coba kita gabungkan. Akan membentuk gambar trapesium penuh, namun tidak berlaku untuk gambar D. Coba yang A kita gabungkan, cocok, gabungkan penuh. Yang E digabungkan penuh, tapi yang D berbeda. Jawabannya adalah yang D, yang tidak sama di antara 5 gambar. Soal yang kedua, teman-teman. Coba perhatikan gambar ini. Mana yang tidak sama di antara kelima gambar ini? Jadi, oke, pembahasannya adalah jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena option E ini letak gambar paling simetris dibandingkan gambar yang lain. Sedangkan gambar di opsi A sampai D tidak memiliki tata letak gambar yang simetris. Coba perhatikan teman-teman, yang ini ya tidak beraturan, juga tidak beraturan, yang C juga tidak, yang D juga tidak. Yang paling tepatnya adalah yang E, simetris ya, jadi letaknya tersusun rapi. Selanjutnya soal yang ketiga. Coba perhatikan soal ini teman-teman. Coba lihat bagian ujungnya di gambar ini. Kalau kita gerakkan, ya, gerakan sebelah kanan, apakah cocok? Ya, oke. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Coba perhatikan lekukan pada bagian atasnya. Coba perhatikan lekukannya. Apabila semua gambar ditegakkan, maka terlihat bahwa pola lekukan pada gambar opsi C berbeda dengan opsi yang lain. Sehingga gambar yang paling berbeda yaitu adalah gambar yang C. Coba lihat, ini sebelah kanannya ujung, ini sebelah kanan ujung. Tetapi yang C tidak, ya, berbeda ya. Kalau yang D, kalau kita tegakkan ujungnya sebelah kanan,
Kalau E yang kita tegakkan ujungnya sebelah kanan. Jadi yang berbeda adalah yang C. Oke. Itulah pembahasan mengenai figural atau ketidaksamaan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti masalah figural atau ketidaksamaan. Silakan teman-teman membahas soal-soal yang lainnya. Baik, yang kedua teman-teman kita bahas adalah TIU, verbal analogi. Apa maksudnya? Jadi materi verbal ini khususnya adalah analogi, memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi cara mengerjakan soal analogi kesamaan, jadi teman-teman buat kata-kata tersebut menjadi kalimat. Cari kesesuaian antar premi teman-teman. Gunakan premi ke dalam sebuah kalimat perumpamaan. Jadi kita mencari kesamaannya, ya, itu kesamaannya. Selanjutnya, terkadang sebuah analogi adalah pengertian yang saling berhubungan. Apa hubungannya kota ini, hubungannya dengan bendera, atau hubungannya dengan makanan atau minuman dan lain sebagainya. Yang kelima, gambarkan dan masukkan ke dalam beberapa jenis analoginya. Itulah tip cara pengerjaannya. Jadi jenis analogi ini banyak teman-teman. Ada sebab akibat, antonim atau sinonim. Antonim adalah lawan kata, sinonim adalah persamaan kata. Kemudian ketiga adalah analogi bahan, penggunaan, berkaitan dengan TWK, contohnya mata uang suatu negara dan lain sebagainya. Banyak ya yang berhubungan dengan analogi. Jadi tip mengerjakan analogi, pahami dan analisis setiap pernyataan yang diberikan di soal. Yang kedua, ambil kesimpulan logis sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan di soal atau fakta di soal. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisis gabungan dari semua pernyataan yang diberikan di soal. Yang keempat, hindari opini atau pendapat. Yang kelima, kerjakan sesuai fakta yang terdapat di pernyataan soal. Jadi sesuaikan faktanya terlebih dahulu. Yang keenam, konsentrasi teman-teman. Fokus, rileks, dan jangan panik dalam mengejarkan soal. Jangan asal-asalan atau cepat selesai atau grogi, itu yang harus kita hindari. Kita harus fokus teman-teman. Yang ketujuh, pergunakan waktu sebaik mungkin karena waktu pengerjaan sangat terbatas. Jadi analogi ini akan menguras juga otak kita untuk menghubungkan suatu sebab, akibat, bahan, makanan, atau tempat dan lain sebagainya. Jadi kita harus fokus dan hati-hati dalam mengerjakan soal teman-teman. Baik teman-teman, ini ada latihan soalnya ya, berkaitan dengan analogi. Yang pertama, kutai Hindu. Apa hubungannya kutai dengan Hindu? Ya. Nah, ini maksudnya ini kita tahu kerajaan, kemudian agamanya ada Hindu kan gitu. Jadi yang mana yang tepat? Rumah negara Buddha, Goa Hindu, Perla Islam, Sriwijaya Hindu, Kawiripan Buddha. Nah, jadi kerajaan mana yang terletak pada agama tersebut? Oke, pembahasannya kita lihat. Yang paling tepat isinya adalah yang C, itu adalah Perla. Kerajaan Perla itu adalah kerajaan Islam. Kita bahas. Contoh kerajaan bercorak Hindu, Tarumanegara, Kawiripan, Kutai. Kalau di sini adalah Buddha, salah ya yang A. Kemudian kerajaan bercorak Buddha, yang mana Buddha ini? Kalingga ada, Buddha enggak ada. Mataram, Kuno, salah. Kemudian corak Islam, Goa, Perla Islam ada nih. Jadi teman-teman harus pahami dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Buddha, kemudian kerajaan Islam juga itu harus dipahami ya, materi-materi umum supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi isinya adalah yang C, Perla itu terletak di kerajaan Islam. Selanjutnya teman-teman, soal yang kedua yaitu Imam Bonjol, Padang. Apa hubungannya? Kalau Imam Bonjol Padang ya. A. Diponegoro Jawa Tengah, B. Aceh Cut Nyadien, C. Makassar Hasanuddin, D. Sultan Agung Ternate, E. Patimura Ambon. Mana yang tepat teman-teman? Apa hubungannya kalau Imam Bonjol dengan Padang? Kita lihat dulu ya. Yang betul adalah yang E. Patimura Ambon. Analoginya itu adalah pahlawan
Pattimura, asal daerahnya di Ambon. Kalau kita lihat dulu yang A, opsi A, Diponegoro, Jawa Tengah. Diponegoro seharusnya berasal di Yogyakarta. Jadi asal daerahnya Yogyakarta, bukan di Jawa Tengah. Salah ya A ya. Kemudian yang B, terbalik, harusnya nama pahlawan dulu baru asal daerahnya ya. Pahlawan dulu baru asal daerahnya, jangan ya. Jadi dalam analogi ini tidak boleh juga terbalik dalam mengerjakan soal. Kemudian opsi yang B dan C salah ya, karena terbalik, maaf. Nah dia tadi. Selanjutnya yang D, Sultan Agung Ternate. Nah, sebenarnya yang sebenarnya adalah di Yogyakarta. Jadi yang paling tepat adalah di Pattimura, pahlawannya yang berasal dari Ambon. Isinya adalah E. Oke teman-teman, lanjut yang terakhir, soal yang terakhir, analogi hubungan kata atau hubungan kalimat. Yang 3, Kamboja real. Apa hubungannya ini? Vietnam dong, Myanmar peso, Laos Yat, Filipina baht, Thailand kyat. Ini mungkin berkaitan dengan negara dan juga mata uang. Kita lihat yang paling tepat adalah yang A, Vietnam dan dong. Hubungannya adalah mata uang suatu negara ya. Kita bahas yang pertama. Kalau Vietnam dong. Kita lihat betul ya. Ini dia Vietnam, mata uangnya adalah dong. Kalau Myanmar salah, mata uangnya bukan peso tapi yat. Kalau Laos mata uangnya kip, bukan yat ya. Kemudian Filipina, mata uangnya adalah peso bukan baht. Kemudian Thailand, mata uangnya adalah mana dia? Baht ya. Jadi teman-teman harus hafal juga ini tentang mata uang suatu negara ya, supaya dapat menjawab soal yang nantinya keluarnya mata uang dari suatu negara ya. Jadi yang paling tepat hubungan atau analoginya adalah yang A, Vietnam dan dong. Mungkin itu saja teman-teman, 2 materi singkat tentang TIU. Yang pertama ada ketidaksamaan atau figural, dan yang kedua ada analogi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dalam pengerjaan soal TIU di tes tahun ini 2021. Mudah-mudahan kami doakan teman-teman sukses dalam mengerjakan soal dan menjadi PNS. Dan teman-teman, kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share, like, comment kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Dan juga nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan sambung di soal-soal TU yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.